Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai analisis sistem pemasaran ikan di Kendari. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Anak Agung Dira, selanjutnya ada saya yaitu Angelina Hutagal dan ada Alfia Rahma. Nah, baiklah, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama pendahuluan yang akan dibawakan oleh Anak Agung. Baik, latar belakangnya, Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari merupakan pusat perikanan laut di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tenggara, dengan daerah penangkapan kaya ikan, baik pelagis maupun demersal. Selain pepes Kendari, ada juga lokasi pemasaran lain seperti TPI Sidoa dan pasar tradisional. Pemasaran bertujuan untuk mendistribusikan produk ke konsumen guna menciptakan hubungan saling menguntungkan dengan mengembangkan pasar yang diarahkan pada diversifikasi pasar, baik domestik maupun internasional. Dapat terjadi optimalisasi pemanfaatan pasar, rantai pemasaran yang panjang, memengaruhi harga akhir, dan keuntungan pelaku usaha. Di mana jarak antara produsen dan konsumen berkontribusi terhadap tinggi rendahnya harga. Ketidakstabilan harga membuat persaingan kurang sehat dan mengurangi efisiensi pasar. Pengendalian harga oleh pemilik modal juga membatasi nelayan dalam menentukan harga jual. Konsep sistem pemasaran terpadu diusulkan untuk menciptakan transparansi harga dan penetapan harga acuan. Dengan menggunakan teknologi informasi, data tren harga dapat membantu nelayan menetapkan strategi penjualan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperlancar distribusi, serta memperluas akses produk ke pasar. Rumusan masalah yang eh, Rumusan masalahnya yaitu sistem pemasaran ikan di Kendari menghadapi masalah rantai distribusi panjang, harga tidak terstandar, dan minim akses informasi. Tren pemasaran menyebabkan ketimpangan keuntungan, efisiensi pasar rendah, dan manipulasi harga. Diperlukan sistem terpadu dengan teknologi informasi, harga acuan, dan koordinasi antar pelaku untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi harga. Baik, di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan merancang konsep sistem sederhana terpadu pemasaran ikan yang strategis dan adaptasi di Kendari agar dapat meminimalisasi potensi kerugian dan hambatan, sehingga pemasaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Manfaatnya yaitu penelitian ini memberikan informasi tentang sistem pemasaran ikan di Kendari untuk nelayan, pedagang, dan konsumen, serta sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam perbaikan distribusi dan pemasaran ikan. Lanjut. Oke, selanjutnya ada metode. Yang pertama, waktu dan tempat. Kami melakukan analisis penelitian itu di hari Jumat 19 September 2025 sampai dengan Senin 6 Oktober 2025 yang bertempat di ruang kelas C4. Nah, lokasi penelitiannya itu sendiri yaitu kami di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, prosedur kerja. Nah, jenis data yang kami gunakan yaitu data kualitatif sekunder dan data sintesis yang bersumber dari literatur ilmiah dari Publish or Paris 8. Nah, prosedur kerjanya sendiri itu meliputi pengumpulan informasi pemasaran. Selanjutnya ada identifikasi stakeholder beserta kebutuhannya, dilanjut dengan pemetaan arus distribusi pemasaran, dan analisis hubungan sebab akibat dengan CLD atau causal loop diagram. Nah, selanjutnya ada pemodelan aliran input-output, dan yang terakhir ada interpretasi hasil dan pustaka pendukung. Selanjutnya, analisis sistem. Nah, yang pertama kami menganalisis stakeholder dan kebutuhan. Yang pertama ada nelayan yang berkebutuhan di bagian modal, upgrading fasilitas, dan efektivitas alat tangkap. Lalu selanjutnya ada pengumpul, yaitu analisis kebutuhannya meliputi modal juga, jaringan pasar, akses informasi dan teknologi. Lalu ada pengecer yang kebutuhannya yang sama, yaitu modal, standarisasi harga, akses informasi dan teknologi, dan juga harga beli yang stabil. Nah, stakeholder selanjutnya yaitu tengkulak yang meliputi kebutuhannya, akses ke pangkalan atau pedagang, informasi pasar, lalu ada akses ke pasar yang lebih besar. Stakeholder selanjutnya yaitu Dinas Perikanan Kota atau Kabupaten, yang analisis kebutuhannya itu mengenai penyebarluasan dan perataan data pemasaran. Yang terakhir, stakeholdernya yaitu pihak TPI, yang analisis kebutuhannya sendiri yaitu pengolahan data operasional harian sederhana. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada analisis formula masalah atau kendala. Yang pertama, pada nelayan sendiri yaitu masih bergantung pada tengkulak. Harga dikendalikan oleh pemberi modal. Lalu saluran pemasaran panjang, nelayan rugi sebagai produsen utama. Nah, ada pedagang yang mempunyai kendala yaitu harga jualnya tidak standar, minim literasi teknologi, lalu terbawanya akses ke industri pengolahan dan ekspor. Selanjutnya ada pemilik modal atau tengkulak yang mempunyai kendala yaitu di penanganan dan penyimpanan yang masih kurang baik. Full box-nya padat, sirkulasinya juga masih buruk. Lalu ada lokasi pendaratan yang jauh dan logistiknya mahal. Terakhir ada Dinas Perikanan dan TPI yang mempunyai kendala yaitu belum optimal mengolah data operasional, jadi informasinya masih kurang strategis. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh
Saudara Alfia. Oke, eh, untuk hasil dan pembahasan yang pertama, yaitu causal loop diagram. Diagram ini dimulai dari yang paling atas, yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi yang memadai dan baik akan membawa atau akan menciptakan tren harga pemasaran yang baik pula, sehingga bisa berdampak pada standarisasi harga yang terkendali. Kemudian, teknologi informasi yang memadai juga bisa meningkatkan jaringan pasar, sehingga distribusi ikan bisa semakin meluas. Distribusi ikan yang meluas tersebut dapat meningkatkan dapat meningkatkan pendapatan yang cukup signifikan. Kemudian standarisasi harga yang baik bisa menarik daya beli daya beli konsumen yang banyak. Adapun data tren harga pemasaran yang baik dapat meningkatkan strategi penjualan yang bisa meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga daya belinya akan semakin meningkat. Nah, produk ikan yang memiliki banyak variasi produk juga akan meningkatkan daya beli konsumen melalui banyaknya preferensi yang ada. Nah, teknologi informasi menurut Trianti 2016, teknologi informasi itu dapat mempersingkat rantai pemasaran dan menekan manipulasi harga yang terkadang dilakukan oleh tengkulak. Kemudian, pernyataan tadi juga didukung oleh penelitian Aswawi yang menyebutkan bahwa nelayan Kendari tetap terikat kendali oleh penggawa ataupun pemilik modal. Kemudian, akibat dari semakin panjangnya saluran pemasaran, maka makin besar pula selisih harga yang diterima ataupun selisih harga produsen hingga akhirnya ke konsumen. Menurut Siang et al. Tahun 2024. Kemudian selanjutnya ada diagram input-output. Dari hasil analisis sistem diagram input-output, hubungan antar komponen dalam pemasaran ikan di Kendari dapat dijelaskan melalui diagram ini. Yang mana diagram ini menggambarkan keterkaitan antara faktor terkendali ataupun yang bisa kita sebut input terkendali dan juga output yang tidak diharapkan. Nah, input terkendali sendiri mencakup data tren pasar, penanganan ikan saat distribusi dan pemasaran, fasilitas yang memadai, dan akses informasi harga. Kemudian, input tidak terkendali terdiri dari efektivitas waktu distribusi, kemudian cuaca ekstrim, selanjutnya keadaan darurat seperti pandemi dan keadaan darurat lainnya. Kemudian, output yang diharapkan dari sistem pemasaran ikan yang ada di Kendari itu, yang pertama, daya beli konsumen yang banyak, kemudian kepercayaan konsumen yang tinggi, kemudian pendapatan pedagang, baik nelayan, pedagang pengumpul, pengecer, yang bisa meningkat. Kemudian, terakhir, kelengkapan basis data yang bisa membantu para pedagang dalam menilai strategi dan mengetahui tren pasar yang ada. Adapun adapun output tidak diharapkan yang terdiri dari kekurangan stok dan juga bisa distribusi ikan yang tidak merata, harga jual ikan yang tidak stabil, dan keterlambatan waktu tiba pengiriman. Nah, semua sistem pemasaran ini berdasarkan ataupun telah diatur dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang mencakup usaha perikanan. Menurut Rianti tahun 2016, transparansi informasi harga dapat mendorong keadilan di pasar. Namun, cuaca ekstrim dapat menghambat produksi nelayan serta permintaan konsumen terhadap ikan segar, menurut Siang et al. 2024. Dan sistem pemasaran yang transparan dapat memperkuat hubungan dari produsen ke pasar, berdasarkan hasil penelitian Arianto et al. Tahun 2023. Kemudian selanjutnya kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh Anak Agung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulannya itu, sistem pemasaran ikan di Kendari menghadapi tantangan panjangnya rantai distribusi dan ketergantungan nelayan terhadap tengkulak. Solusi melalui sistem terpadu yang adaptif dibutuhkan, melibatkan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan fasilitas distribusi, dan manajemen berbasis data. Ini menciptakan transparansi harga, transformasi
informasi pasar secara real time, serta koordinasi yang lebih baik, meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan memperluas jaringan pasar. Untuk sarannya, untuk pemerintah sendiri, penguatan sistem informasi pasar digital dan platform online untuk memotong rantai distribusi, pengelola TPI dan pelaku usaha yaitu meningkatkan fasilitas penyimpanan, bongkar muat dan logistik agar distribusinya efisien, nelayan dan pedagang yaitu dengan cara literasi digital guna menyesuaikan strategi penjualan, dan untuk peneliti selanjutnya yaitu mengembangkan model pemasaran digital yang mencakup harga, rantai pasok, transportasi, dan ekspor. Lanjut. Dan ini adalah daftar pusaka yang dipakai oleh kelompok kami. Uh, Lanjut. Oke, sekian dari yang bisa kelompok kami presentasikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga eh, presentasi yang telah kami sampaikan hari ini dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih.